Katanya Mbak Gendon adalah hidup di atas pohon kelapa. Penjelasannya seperti apa Pak? Kenapa kok tertulis bahwa di situ Mbak Gendon tidur di atas pohon kelapa bertahun-tahun Pak? Ceritanya seperti apa itu Pak? Pemirsa yang berbahagia, hari ini saya kebetulan ziarah di almarhum waliullah, yaitu Muhammad Asral atau yang sering disebut dengan Wali Gendon. Beliau dikenal di Pekalongan maupun sekitar bahwa beliau lebih banyak hidup di atas pohon kelapa. Untuk lebih jelasnya sejarah tentang Wali Gendon atau Mbah Gendon, ikuti jejak saya terus. Terima kasih dan mohon dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada warga Nahdliyin, terutama Pemalang, dan juga yang lebih utama adalah masyarakat Pekalongan, baik itu Kabupaten Pekalongan maupun Kota Madya Pekalongan. Hari ini alhamdulillah kami bertemu langsung dengan juru kunci makam keramat, sekaligus beliau adalah sangat dihormati di wilayah Pekalongan, yaitu makam Wali Gendon atau yang sering disebut adalah Mbah Gendon. Kebetulan kami bertemu langsung dengan juru kunci makam Wali Gendon atau Mbah Gendon, yaitu Bapak Kuromin. Pak Kuromin, ngapunten, saya ingin sedikit tahu sejarah singkat Pak. Sejarah singkat Wali Gendon atau Mbah Gendon Pak. Itu kelahiran, perkiraan tahun berapa, kemudian pengembaraannya dalam dakwah itu kapan? Mohon sejarah singkatnya aja Pak. Nama lengkapnya Muhammad Asral bin Darab, ya yang disebut Mbah Gendon. Dulu waktu masih ya usia lanjut itu kan dinikahkan oleh orang tuanya, ternyata sudah nikah, malam itu juga pulang. Paginya permisi mau mondok teng Babagan Suwaringin Cirebon. Ya mungkin di sana nggak lama, ya katanya itu santrinya ada yang punya penyakit apa itu gatal apa ya, itu suruh mandi di sendang, si Mbah nggak mau mandi, yaitu dilemparin sama teman-temannya. Sudah masuk sendang itu nggak muncul lagi, hilang, entah nggak tahu kemana perginya ya lama itu ya nggak tahu berapa tahun itu sudah tua sekali, rambutlah panjang, jenggotlah panjang. Itu pulangnya dengan membawa angin dan hujan jam 3 malam. Itu ketuk pintu itu aja sudah 3 kali nggak ada yang buka pintu karena takut gitu. Kalau dia ngaku saya gendong, itu baru bukan pintu. Itu ya tutupnya aja sudah nggak pakai pakaian, kulit nggak tahu kulit apa ya. Oh ya, berarti kayak orang di pedalaman Papua. Iya. Saat Mbak Gendon pulang tengah malam, gedor-gedor pintu, kemudian dibukakan pintunya. Saat yang membukakan pintu berarti orang tuanya Mbak Gendon, berarti ayah dan ibunya masih hidup ya? Ya mungkin masih hidup. Iya. Lah terus ini Pak, kalau saya mendengar baik itu lewat yang di Google maupun lingkungan masyarakat, katanya Mbah Gendon adalah hidup di atas pohon kelapa. Penjelasannya seperti apa Pak? Kenapa kok tertulis bahwa di situ Mbah Gendon tidur di atas pohon kelapa bertahun-tahun Pak? Ceritanya seperti apa itu Pak? Ya memang itu ceritanya, pulang ke rumah itu kan banyak orang yang
pengen tahu, pengen iya. kunjung, pada itu ya. Cuma mungkin ya apa bingung apa bagaimana itu kan naik ke pohon kelapa nggak tahu, saya tahu nggak tahu berapa tahun itu ya ada orang yang tahu bahwa Mbah Gendon sholat di atas pohon kelapa. Oh, berarti baik itu melaksanakan sholat maupun tidur berarti di atas pohon kelapa Pak ya. Ya nggak tahu berapa tahun. Setelah itu ya mungkin mau dibohongin apa bagaimana, mau dipotong itu turun itu cuma pakai itu yang daunnya itu Pak, Daun kelapa yang sudah kering. lah itu sudah di bawah pohon nangka ya. Di situ nggak tahu berapa bulan kemudian dia ya banyak tamunya juga. Itu si makan kagetnya si Mbah itu ada jawaban Waalaikumsalam. Si makan tanya, Mbah siapa yang datang Mbah? Pak Kiai gitu katanya, yang dari Cirebon. Nah setelah itu Kiainya datang bilang sama murid-muridnya, Cung, ini Mbah Gendon sudah jadi wali, kamu kalau ada susah pikir sowan ke Mbah Gendon. Berarti setelah lama kabar Mbah Gendon di pondok pesantren Ciwaringin Cirebon itu dinyatakan hilang, Pak Yainya sowan ke orang tuanya Mbah Gendon menceritakan apa adanya. Kemudian setelah itu si Mbah Gendon didengar bahwa Mbah Gendon adalah pulang, berarti dari pondok pesantren datang ke sini Pak. Iya. Istilahnya berita itu betul apa tidak Mbah Gendon itu masih hidup itu berarti. Nah, itu Pak, perkiraan Mbah Gendon itu hidup di era tahun berapaan itu Pak? Saat beliau kecil kemudian di pondok pesantren itu perkiraan tahun berapa itu Pak? Berapa ya? Itu wafatnya aja tahun 60 ya. 1960 wafatnya. Jadi ya mungkin ya itu juga ikut perjuangan 45. Ya mungkin ke sana lagi itu ya. Iya. Nah, kemudian ada silsilah Pak, dalam arti keturunan keberapa Mbah Gendon nggak punya keturunan Pak? Saya kurang tahu. Iya. Ya cuma cerita dari sama itu ya singkat gitu, enggak panjang-panjang sebenarnya. Pinnya aja saya tahunya sampai Mbah Darap udah. Kan Mbah Darap ben siapa ben siapa gitu saya nggak tahu, cuman Mbah Darap gitu aja pinnya. Jadi intinya perihal dari masa kecil kemudian sampai dengan di pondok pesantren hanya terdengar kabar mondok, kemudian kehidupan selanjutnya itu adalah rahasia Pak ya, istilahnya ujung-ujungnya tidak ada yang tahu sejarahnya. Cuma hanya dicuplik beliau adalah santri di pondok pesantren Ciwaringin Cirebon. Kemudian saat di pondok pesantren ada wabah penyakit gatal, disuruh mandi ke sendang, kemudian Mbah Gendon tidak mau mandi, kemudian akhirnya dengan teman-temannya diseret, diajak mandi bersama. Setelah itu ternyata yang lain keluar dari sendang, tapi Mbah Gendon tidak terlihat, sampai dengan akhirnya sendang itu dikeringkan, Mbah Gendon pun tidak nampak. Setelah itu berarti dari pondok pesantren maupun dari pihak orang tua tidak mengerti keberadaan Mbah Gendon saat itu hidup di mana Pak ya? Iya, makanya setelah pulang kemudian mengagetkan dengan jenggot yang panjang, rambut yang panjang, tidak memakai baju, seperti hanya memakai ditutupi oleh daun-daunan kayak orang di pedalaman berarti Pak ya. Tapi kalau masalah dakwah Pak, barangkali di lingkungan Kesesi, Pekalongan nggak ada yang tahu ya. Yang tahu orang jauh. Pemirsa, jadi inilah bahwa manusia hanya merencanakan, di mana orang tua Mbah Gendon menginginkan Mbah Gendon adalah menjadi santri di pondok pesantren Ciwaringin, kemudian ternyata Allah berkehendak lain. Setelah beliau ada di lingkungan pesantren ada wabah penyakit gatal, kemudian beliau mandi, tapi ternyata setelah
itu beliau tidak muncul sampai dengan dikeringkan air sendang. Bahkan pondok pesantren pun tidak tahu keberadaan Mbah Gendon. Oleh karena itu kepulangannya Mbah Gendon menjadi suatu berita yang luar biasa di lingkungan Pekalongan. Terlebih saat Mbah Gendon pulang ke rumah itu berbarengan dengan angin kencang dan juga suara gemuruh. Iya, itu padahal petir, padahal tidak ada hujan. Itulah yang namanya wali. Sekali lagi pemirsa, inilah sejarah singkat daripada perjalanan Mbah Wali Gendon. Mudah-mudahan kita selaku generasi muda terinspirasi bahwa karomah itu tidak bisa dimiliki oleh setiap manusia. Karomah hanya dimiliki oleh para ulama, para wali. Mudah-mudahan dengan kami ziarah dan sekaligus belajar tentang sejarah Mbah Wali Gendon, terutama untuk generasi-generasi penerus, mudah-mudahan ini bermanfaat dan juga sebagai destinasi wisata di lingkungan Pekalongan, karena kealiman dan juga kesohoran nama Mbah Gendon ternyata banyak didengar baik di lingkungan masyarakat Pekalongan maupun lingkungan Pemalang serta lingkungan yang lainnya, tentu saja mungkin di lingkungan Pondok Pesantren Ciwaringin Cirebon. Kurang lebihnya mohon maaf, yang jelas dalam kita belajar sejarah masih ada kekurangan. Kami mohon saran kritik dari para alim, para ahli sejarah. Tapi intinya kami ingin belajar sejarah agar para wali dan juga para ulama yang telah meninggalkan kita semua senantiasa menjadi pijakan agar kami semua dalam belajar sejarah semata-mata ada narasumber termasuk juru kunci. Terima kasih Pak informasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah saya bertemu dengan juru kunci makam Mbah Gendon atau ulama asli dari Pekalongan yang bernama Muhammad Arsyal, kami akan membacakan sejarah singkat daripada Mbah Gendon. Nama Wali Mbah Gendon sangat terkenal bagi kalangan umat Islam di Jawa Tengah, terutama masyarakat Pekalongan. Penyebar agama Islam yang bernama asli Muhammad Arsyal, ia dikenal sebagai salah satu sosok ulama sakti pada zaman dahulu. Sebagaimana masyarakat menyebutnya Mbah Gendon dan terkenal dengan laku tirakatnya, makamnya pun sampai dengan saat ini masih ramai dikunjungi para peziarah. Makam Mbah Wali Gendon yang terletak di Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, ini menjadi makam keramat karena Mbah Gendon yang diperkirakan hidup pada sekitar tahun 1868 sampai dengan 1960, merupakan anak satu-satunya pasangan Tarab dan Takumi. Ia lahir di Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Sejak kecil Muhammad Arsyal dikenal sebagai sosok yang pendiam, mengalah dan pemaaf. Kedua orang tuanya juga mendidik Mbah Gendon dengan cara sederhana dan mandiri. Adapun waktu kecilnya Mbah Gendon sehari-hari mengembala ternak milik orang lain. Sampai remaja dan dewasa pun sifatnya tidak berubah, bahkan malah semakin menjauhi duniawi. Sampai pada akhirnya kedua orang tua Mbah Gendon mengenalkan kepada seorang perempuan sebagai pendamping hidupnya. Namun tidak seperti pernikahan pada umumnya, setelah menikah Muhammad Arsyal bersama rombongan pengantar malah kembali ke rumah orang tuanya. Ternyata beliau Mbah Gendon belum memiliki keinginan untuk berumah tangga, namun masih ingin memperdalam ilmu agama atau mondok. Ungkap ahli waris makam Mbah Gendon, yaitu
Bapak Kuromin selaku juru kunci makam Mbah Gendon. Sehingga Mbah Gendon kemudian berpamitan kepada kedua orang tua serta sanak saudara untuk berangkat mondok ke Babakan Ciwaringin Cirebon, Jawa Barat. Ia mondok di Kiai Munir. Setelah 5 tahun menimba ilmu di rantau tersebut, lingkungan sekitar terserang wabah gatal-gatal, sehingga pengasuh pondok pesantren setempat menyarankan untuk mandi di sebuah sendang yang berair hangat. Namun Muhammad Arsal hanya di tepian saja, sehingga teman-temannya yang iseng lantas mendorongnya ke dalam sendang. Setelah terjebur ke dalam sendang, beliau tidak muncul kembali. Teman-temannya pun sudah mencari, bahkan air sendang sudah dikeringkan, namun Mbah Gendon tidak kunjung ditemukan. Sehingga hal ini membuat pengasuh pondok pesantren berkunjung ke desa Kesesi untuk memberikan kabar tersebut kepada kedua orang tuanya. Setelah beberapa tahun kemudian, tiba-tiba rumah kedua orang tuanya terdengar suara diketuk-ketuk. Karena ketakutan, pintu tetap tidak dibuka. Baru setelah mengucapkan salam dan menyebutkan namanya, akhirnya ayahnya membukakan pintu. Hal ini membuat kedua orang tuanya terkejut, bercampur bahagia, sebab anaknya yang hilang puluhan tahun akhirnya pulang. Namun saat pulang, pakaian beliau Mbah Gendon tak lazim, yakni auratnya hanya ditertutup oleh akar-akaran yang dianyam. Jenggotnya lebat dan rambutnya terurai panjang. Selama menghilang, Mbah Gendon tinggal di hutan dan goa ditemani sejumlah hewan. Dia hanya mengonsumsi petai Cina dan juga bunga pohon jati. Kedatangan Muhammad Arsal itu membuat warga setempat berbondong-bondong mendatangi rumahnya karena penasaran. Namun tiba-tiba dan tanpa sebab, laki-laki yang membuat geger warga itu malah naik ke pohon kelapa. Beliau tidak makan dan minum di atas pohon kelapa itu selama berbulan-bulan, meskipun dirayu keluarga tetapi tidak bersedia turun. Hingga sekitar setahun kemudian turun tanpa ada yang meminta, dan beliau turun menaiki pelepah kelapa yang sudah kering dan meluncur ke bawah. Pelepah itu pun yang digunakan untuk duduk selama berbulan-bulan. Musim hujan juga tidak menggoyahkannya, hingga keluarga membuatkan tempat untuk berteduh. Kabar kepulangan Muhammad Arsal itu akhirnya sampai ke pengurus pondok pesantren tempat Mbah Gendon menuntut ilmu, yaitu di Babakan Ciwaringin Cirebon. Sehingga pengurus pondok pesantren beserta sejumlah santri berkunjung ke rumah orang tua Muhammad Arsal. Ketenaran Mbah Gendon tidak hanya sekitar Pekalongan saja. Ada kisah saat itu sekitar tahun 90-an ada warga Malaysia yang berkunjung ke makam Mbah Gendon. Ia didampingi adiknya warga Pangkal Pinang. Dia mengaku bertemu dengan Mbah Gendon dan diajari ia mengaji. Setelah itu Mbah Gendon memberikan alamat tinggalnya di Kesesi. Setelah warga dari Malaysia tersebut datang ke Kesesi, betapa kagetnya. Ternyata yang ditemui hanyalah sebuah makam karena Mbah Gendon telah meninggal pada tahun 1960. Dia kaget juga, bukan hanya dari masyarakat yang datang dari Malaysia. Pada tahun sekitar 2000-an, ada seorang warga Lampung juga sama ceritanya, bertemu dengan Mbah Gendon yaitu di tengah hutan. Kemudian ia ngobrol kesana kemari layaknya diskusi seorang yang normal. Dan saat bercerita dengan Pak Sodikin, asli warga Lampung tersebut, Mbah Gendon memberikan alamat. Dan akhirnya Pak Sodikin pun jauh-jauh datang dari Lampung, kemudian datang ke Kesesi. Ternyata tidak menemukan Mbah Gendon. Yang dia temukan adalah sebuah makam karena Mbah Gendon telah meninggal dunia. Itulah karomah yang dimiliki Mbah Gendon. Yang jelas kita tidak bisa menebak dan tidak bisa mengerti alur
sebuah perjalanan seorang alim ulama, terutama adalah waliullah Mbah Gendon. Karena sampai dengan sekarang ini tempat Mbah Gendon menuntut ilmu, yaitu di pondok pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon, pun selalu rutin ziarah di Kesesi, karena yang bersangkutan dari pengurus pondok pesantren Buntet Ciwaringin Cirebon mengakui bahwa Mbah Gendon pernah belajar agama di pondok pesantren tersebut. Kemudian juru kunci Bapak Kuromin juga pernah bercerita bahwa saat Mbah Gendon baru pulang ke rumah karena menghilang, yang datang ialah Bapak Kiai Maktum, pengasuh pondok pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon, yang ingin mengerti betul-betul apakah Mbah Gendon sudah pulang. Akhirnya kisah kealiman ulama yang bernama Mbah Gendon sangatlah terkenal. Itulah sejarah singkat Mbah Gendon, mudah-mudahan bermanfaat. Yang jelas masih banyak kekurangan, mohon saran dan kritik. Tapi yang jelas kami dalam memaparkan cerita ini adalah ada narasumber kerabat daripada Mbah Gendon, yaitu Bapak Kuromin selaku juru kunci makam Mbah Gendon. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.